Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Bunda pantun lagi ya. Pergi berenang bareng Sartika. Aku senang belajar matematika. Hore! Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita semua dapat 1. Menentukan hasil kali pecahan campuran dan bilangan bulat. 2. Menyelesaikan soal cerita tentang hasil kali pecahan campuran dan bilangan bulat. Sudah siap belajar hari ini teman-teman? Siapkan bukumu ya. Buka buku Juara Matematika, buku murid kelas 5, halaman 75 sampai 79. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perkalian pecahan murni dengan pecahan tidak murni. Kemarin apa ya itu pecahan murni dan tidak murni? Kita ingat-ingat lagi ya nanti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hasil kali pecahan campuran dan bilangan bulat. Kita langsung ke contoh soal ya. Ibu Tania mempunyai 4 orang anak. Dia memberikan 1,5 cookies kepada setiap anak. Berapa banyak cookies yang diberikan Ibu Tania seluruhnya? Kita ibaratkan cookies dengan sebuah kotak. Ini adalah 1 buah cookies. Yang diberikan ibu tadi adalah 1,5. Maka kita gambar lagi 1 kotak, tapi kita belah menjadi 2 bagian. Ini adalah 1,5. 1,5 cookies ini tadi diberikan kepada 4 orang anaknya. 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan perkalian dari 4 orang anak yang diberikan 1,5 bagian cookies atau 4 dikali 1,5. Kemudian 1 cookies ini kita belah menjadi 2 bagian sama besar supaya ukurannya sama dengan bagian setengah cookies yang tadi. Jadi terlihat seperti ini. Pada gambar terlihat 3 daerah yang diarsir dengan warna ungu. Artinya 3 dari 2 bagian cookies yang dipotong. Atau kita bisa baca dengan 3/2. Ini yang pertama. Cookies kedua, ketiga, dan keempat. Ini untuk keempat orang anaknya. Ini adalah 4 dikali 3/2. Jadi 1,5 itu artinya 3/2. Ya. Jadi 4 dikali 1,5 itu artinya sama dengan 4 kelompok 1,5. Coba kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita pindah yang cookies yang masih utuh tadi. 1, 2, 3, 4. Cookies yang utuh ada 4. Kemudian yang ini kita pindah. Arsiran yang kedua ini Bunda pindah ke sebelah kanan. Ini maksudnya intinya sih sama, artinya setengah ya. Bunda gabungkan dengan yang pertama tadi jadi utuh deh.
Terus kemudian lagi deh. Terus yang keempat, jadi penuh deh. Ini kita jumlahin semuanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cookies yang utuh. Dua. Ada 6 kelompok dengan 1 cookies yang utuh. Jadi, Ibu Tania memberikan 6 cookies seluruhnya. Tadi dari 4 orang anak yang setiap anaknya itu dapatnya 1,5 cookies gitu. Sampai sini mudah kan ya? Apa pusing? Kalau udah rasa pusing, banyak-banyak minum air putih ya. Oke. Supaya rileks, coba tarik nafas dalam panjang, inhale, tahan, kemudian exhale, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Gitu. Tarik nafas panjang lagi, inhale, kemudian exhale, keluarkan melalui mulut. Udah mulai rileks sedikit lah ya. Kita lanjut soal kedua. Hitunglah hasil kali dari 1/3 dan 4. Cara pertama kita pakai gambar seperti tadi ya. Mudah-mudahan yang kedua ini akan lancar. Kita buat lagi satu kotak seperti tadi, ibaratkan ini cookies lah ya. Kemudian ini karena tadi pecahannya 1/3, berarti kotak yang kedua ini kita belah jadi 3. Karena tadi ada 4, maka kita buat menjadi 4. 2, 3, 4. Ini adalah perkalian 4 dikali 1/3. Jadi 1/3-nya ini ada 4. Kemudian 1 bagian yang utuh tadi kita belah menjadi 3. Kenapa 3? Karena pecahan yang setelahnya itu adalah 1/3. Jadi biar adil, biar sama, kita bagi menjadi 3 bagian. Ini 1, 2, 3, 4. Sayang, ada yang ngeh nggak? Di pecahan 1/3-nya, yang kedua sama yang ketiga, yang diarsir beda, bukan yang di depan. Ini Bunda mau memudahkan kalian untuk penyelesaian selanjutnya. Jadi yang diarsir Bunda pindahin ya, yang di depan, yang di tengah, dan yang di belakang. Jadi ini adalah perkalian 4 dikali 4/3, karena ada 4 yang diarsir dari 3 potong bagian yang utuh. Nah ini kita turunkan jadi kayak gini deh. 1, kita pindahkan ke sini. 2, ini juga kita pindahkan ke sini. 3, dan yang terakhir yang utuh kita pindah ke sini. 4. Ada 4, ada lagi? Enggak ya, udah habis. Kemudian nah yang ini kita pindah ke sini. 1/3 bagian aja. Kemudian yang kedua itu di tengah kan? Di sini. Terus kemudian yang ketiga ada di paling belakang. Nah, jadi utuh deh. Nah, ini yang terakhir udah nggak punya pasangannya, nggak ada temennya lagi. Ya udah kita taruh semuanya. Kita taruh di sini.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1/3. Nah, ini adalah pecahan 5 1/3. Ini cara pertama. Bagaimana? Mudah? Mudah ya? Kita masuk ke cara kedua. Tadi ada 1/3 yang dikali dengan 4. Maka hasilnya 1/3 itu adalah 4/3. Ya betul. 4/3 dikali dengan 4. Maka hasilnya 4 dikali 4, 16. Pecahannya adalah 3. Jadi 16/3. Belum selesai ya. Karena itu adalah pecahan apa deh? Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Masih ingat nggak? Nah, iya. Itu pecahan tidak murni. Maka kita harus sederhanakan menjadi pecahan campuran. Betul. Jadi 1/3 itu artinya sama dengan 4/3 ya. Ya. Kita lanjutkan lagi. 16/3 itu berarti berapa ya? Yang kita cari sebuah angka yang kalau dibagi 3 itu hasilnya habis gitu. 16 itu yang mendekati berarti 15. Berarti kita tulis di sini 15/3. Kemudian sisanya 15 tambah 1 kan biar 16 tadi ya. Tambah 1/3. Ayo coba. 15/3 ditambah 1/3 itu 16/3 kan ya. Nah, jadi ini tuh sama. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya jadi 15/3 itu hasilnya 5. Nah, 1/3-nya kita biarkan tuh seperti itu. Terus kemudian kita gabung deh. 5 1/3 gitu. 4 kelompok 1/3 sama dengan 5 1/3. Perhatiin deh sama yang tadi digambar. Sama nggak jawabannya? Sama. Jadi lebih mudah cara yang ini, cara kedua, atau cara pertama menurut kalian? Boleh yang mana aja, yang menurut kalian lebih nyaman, lebih mudah. Sekarang kita masuk ke soal cerita. Lisa membeli 3 porsi daging. Berat setiap porsi daging adalah 1/3/5 kg. Harga setiap kilogram daging adalah Rp20.000. Berapa yang harus dibayar Lisa untuk membeli 3 porsi daging? Puyeng nggak ya ngerjainnya? Enggak lah, kan sama kayak yang tadi. Cara mengerjakannya yaitu namanya juga soal cerita ya. Diketahui 1 porsi daging tadi beratnya 1/3/5 kg. Belinya 3 porsi, harga per kilonya Rp20.000. Itu yang diketahui. Yang ditanya adalah harga 3 porsi daging. Berapa ya? Nah, dijawab bersama-sama. 1 porsi daging 1/3/5 kg. Kalau kita beli 3, maka 1/3/5-nya dikali 3. Jadi 1/3/5 itu bisa dijadikan pecahan 8/5. Jadi 3 dikali 8 hasilnya 24. Penyebutnya adalah 5. Jadi 24/5 kg.
24 itu artinya 20 ditambah 4. Jadi 20/5 ditambah 4/5. Kenapa 20, Bun? Karena 20 habis dibagi 5. Kalau 24 masih ada sisa. 23, 21, 22 itu masih ada sisanya gitu. Jadi kita ambil 20. Nah, sisanya itu adalah 4. 20 dibagi 5 hasilnya kan 4. Nah, tadi kita tetap tulis 4/5 sehingga hasilnya adalah 4/5 kg. Ini jumlah daging yang dibeli. Next, belum selesai. Tadi kan belinya 3 porsi. Tapi kan yang ditanya harganya. Jadi tadi 1 kilo harganya 20.000. Kemudian gimana kalau 4/5 kg daging. 4-nya kita kalikan 20.000, 4/5-nya juga kita kalikan dengan 20.000. 4 kali 20 hasilnya 80. 4/5 dikali 20. 20 kan bisa dibagi 5, hasilnya 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Jadi 80 ditambah 16, 96.000 rupiah. Kalau dalam soal cerita, endingnya adalah kata jadi. Harga yang harus dibayar Lisa untuk membeli 3 porsi daging adalah 96.000 rupiah. Bagaimana? Mudah tidak? Semangat ya, Nak. Sekarang kalian laksanakan tugas mandiri ya. Pertama, hitunglah hasil kali dari A 4 dikali 1 2/3, D 3 dikali 1 3/5, B 2 dikali 3,5, E 2 dikali 2 1/3, dan C 5 dikali 1 1/4. Kalian kerjakannya di buku tulis lengkap dengan caranya ya, terus lampirkan di Google Classroom. Tadi nomor 1, sekarang nomor 2, yaitu soal cerita. Bian membeli 3 keranjang telur. Berat setiap keranjang telur itu 21/5 kg. Harga setiap keranjang telur itu 10.000 rupiah. Berapa yang harus dibayar Bian untuk membeli 3 keranjang telur? Kalian kerjakan dengan format diketahui, ditanya, dan jawab. Kemudian jangan lupa pakai kata jadi. Kemudian upload di Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita tambah ilmu, tambah pintar, dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.